Oh ya teman-teman, di sini tadi ada kain putih. Apa yang dipakai sebagai batu nisan ya? Tempat ini dipakai semacam dibuat seperti makam. Kalau kita lihat, apakah memang ini makam atau hanya batilasan ya? Ini ternyata oke, kali ini kita menelusuri jejak-jejak peradaban dari era-era kerajaan, dan kita berada di area persawahan dan juga di sela-sela pabrik ya. Dan di mana di sela-sela ini yang jarang juga diketahui orang, ada sebuah tempat, dan tempat ini banyak sekali meninggalkan jejak-jejak peradaban bersejarah. Nah, seperti yang kita lihat saat ini, kita berada di sebuah tempat yang dipercaya sebagai punden desa. Nah, di sini teman-teman ya, kita lihat sebelum kita masuk, kita diperlihatkan sebuah lumpang ya, dimana lumpang ini kalau kita lihat merupakan sebuah alat ya, untuk menumbuk ya. Namun ketika lumpang-lumpang ini berada di tempat-tempat sakral, lumpang-lumpang ini berubah dan beralih fungsi ya menjadi sebuah linggayoni. Dan linggayoni ini dipercaya sebelum era-era Majapahit, linggayoni menggunakan sebuah lumpang ya, dan alunnya sebagai lingga untuk menancap, sebagai bentuk perwujudan dari Dewa Siwa dan juga Parwati ya. Luar biasa sekali. Nah, kita akan masuk. Oh ya teman-teman, sebelum kita masuk, kita mencoba memutari karena di sini juga ada sebuah sumur kuno yang tertutup ya. Nah, ini tempat ini sudah tertutup, namun di sini masih terlihat sebuah bongkar-bongkar batu bata kunonya yang tebal-tebal dan juga ada motifnya itu kan ya, seperti ini. Oke, luar biasa sekali. Kita coba masuk. Punden ini dinamakan Punden Mbah Sumbro. Luar biasa sekali. Nah teman-teman, ternyata masih banyak ya motif-motif dari lumpang yang ada di sini. Nah ini seperti kura-kura ya teman-teman ya, seperti kura-kura. Nampak kita lihat ada dua buah pohon yang sudah tumbang atau sudah mati, diberi kain putih. Menurut kalian, apakah ini sebuah perwujudan dari menghormati para leluhur, atau mungkin ya ada istilah lain untuk apa gitu ya? Karena yang kita lihat merupakan pohon mati yang biasanya dikasih kain itu kebanyakan kan pohon hidup ya. Apa makna dari hal-hal tersebut? Kenapa masih memakai hal seperti ini? Nah ini di sini tuh ternyata kita melihat balok batu candi yang cukup besar sekali, yang dulu saat kita pernah ke sini, dan masih banyak balok-balok itu di sini, dan ternyata sudah dipindahkan di berbagai tempat ya, di tempat desa, entah mungkin untuk menjaga atau mungkin entah sebagai hiasan ya, kita juga belum tahu pastinya ya. Dan di sini teman-teman ya, ada banyak sekali batu bata kuno yang kalau kita lihat batu bata ini sangat tebal dan beragam ya. Ada yang bergaris lurus dan juga ada yang bergaris ini bulat, agak-agak kebulatan gitu ya. Dan batu batanya juga tebal-tebal seperti batu bata di era-era Empu Sindok yang ketebalannya lebih dari 8 cm. Apakah memang benar? Mungkin dari teman-teman ada yang lebih tahu ya, karena kita juga pernah mendengar sebuah cerita-cerita bahwasanya ya, batu bata yang memiliki garis-garis lurus ini kebanyakan dipakai untuk membuat sebuah tembok atau dinding ya. Apakah benar ya? Mungkin kalian lebih tahu. Nah, dan yang batu bata ini yang melingkar bergaris-garis seperti ini kebanyakan dipakai di tempat-tempat suci atau tempat-tempat spiritualis seperti candi. Nah, seperti itu. Oh ya teman-teman, di sini tadi ada kain putih. Apa yang dipakai sebagai batu nisan ya? Tempat ini dipakai semacam dibuat seperti makam. Kalau kita lihat, apakah memang ini makam atau hanya batilasan ya? Nah, ini ternyata setelah kita lihat ini batu bata kuno ya. Nah, ini ada lubang kecil. Ini seperti dorpal ini teman-teman.
seperti dorpal. Dorpal itu sebuah media untuk menancapkan tiang pintu ya teman-teman. Oke, kita lihat, coba mendekat ya. Dan di sini juga ada beberapa terakota dan hiasan-hiasan yang masih bagus teman-teman. Seperti ini yang kita lihat ya. Nah, sangat indah sekali. Dan hiasan-hiasan ini biasanya dipakai hiasan untuk dari pilar-pilar penyangga pagar ya, yang ditancapkan di atasnya biasanya seperti itu. Dan ini yang menempel teman-teman ya, masih ada sampai saat ini ya. Semoga saja masih terawat dan terjaga ya teman-teman. Nah, di sini juga ada beberapa media-media yang biasanya dipakai orang-orang untuk menghormati para leluhur seperti cok bakal, among-among, atau mungkin dan lain sebagainya, tergantung berbagai tempat masing-masing untuk menyebutkan hal tersebut ya. Nah, masih ada bunga ini, bunga kandil bunga aduh ya Allah, saya lupa mohon maaf ya. Nah teman-teman, dan banyak lagi yang lainnya di sini ya, luar biasa sekali. Di sini juga ada teman-teman, ada beberapa artefak-artefak yang masih dikumpulkan, yang mungkin biar tidak tercecer dan mudah untuk merawatnya ya. Luar biasa sekali ya, lokasinya berada di daerah Mojosari ya. Sangat jauh sekali dari keramaian. Mungkin dari teman-teman mau ke sini karena kita juga tidak menyebutkan wilayah pastinya, dikarenakan banyak orang yang sekarang itu menyalahgunakan tempat-tempat seperti ini dan kemudian untuk membawa barang-barang untuk diambil. Itu tidak boleh ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.